Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaini Sihombing. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis kelas 1B. Yang terhormat Bapak Edi Sitepu selaku dosen ilmu ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan masalah-masalah ekonomi di dalam negeri. Masalah pokok ekonomi itu apa sih? Masalah pokok ekonomi disebabkan oleh kelangkaan. Kelangkaan adalah jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan tersebut sangatlah terbatas. Maksudnya di sini, kita manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, namun alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah terbatas. Nah, di sini dapat menimbulkan terjadinya kelangkaan. Ada dua teori yang menjelaskan tentang masalah ekonomi. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik ini dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1870. Dalam teori klasik terdapat 3 masalah ekonomi. Yang pertama yaitu masalah produksi. Produksi yaitu kegiatan memenuhi dan menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produsen harus mampu memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses produksi dapat dilakukan oleh produsen dengan cara memanfaatkan sumber-sumber ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam, sumber modal, tenaga kerja, dan keterampilan. Masalah yang kedua yaitu distribusi. Distribusi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Distribusi langsung yaitu pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya, kita dapat membeli es krim di suatu tempat. Nah, di sini kita membeli es krim tersebut melalui produsennya langsung tanpa perantara. Sedangkan pengertian distribusi tidak langsung yaitu penyaluran barang atau jasa kepada konsumen melalui perantara. Misalnya itu seperti sales. Setelah melalui proses produksi, distribusi, dan sekarang kita masih ada masalah yaitu masalah konsumsi. Masalahnya yaitu apakah barang yang kita produksi tersebut bisa diterima masyarakat atau malah terbuang dengan sia-sia. Ada 2 faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Yang pertama yaitu faktor intern. Faktor intern meliputi apakah produk tersebut sesuai dengan yang dia inginkan, apakah produk tersebut sesuai dengan keuangannya, sifat pribadi, dan masih banyak lagi. Faktor kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern meliputi budaya, sosial, dan pemerintahan. Nah, sekarang kita memasuki teori yang kedua. Teori kedua yaitu teori klasik. Yang pertama, what? Apa barang yang ingin diproduksi atau barang apa yang ingin kita produksi? Untuk menentukan barang atau jasa yang ingin kita produksi, kita harus melihat situasi tempat usaha tersebut, atau kita harus melakukan penelitian. Contohnya kita melakukan penelitian ke suatu sekolah. Nah, di sekolah tentu siswa atau siswi mempunyai kebutuhan untuk melangsungkan pembelajaran. Nah, di sini tentu membutuhkan alat tulis. Jadi, dapat diputuskan bahwa barang yang ingin kita produksi itu yaitu alat tulis.
Yang kedua yaitu how. Bagaimana kita memproduksi produk yang akan kita jualkan tersebut. Misalnya tadi kita ingin memproduksi ATK, alat tulis. Nah, di sini kita memikirkan material atau bahan apa yang diperlukan dalam proses produksi, sehingga kita dapat memperoleh barang tersebut. Yang ketiga yaitu for whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, tentu setelah kita memikirkan apa yang ingin kita produksi, bagaimana memproduksinya, tentu kita telah memikirkan kemana produk tersebut akan diluncurkan. Nah, pulpen, pensil, dan tipek dan sebagainya akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti siswa dan siswi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.